Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ukti Naimah. Nah, gimana kabarnya saudara? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi untuk beberapa pertemuan minggu yang lalu, kita telah membahas mengenai unit 1, yaitu bercermin dari masa lalu. Nah, sekarang kita akan membahas unit 2, yaitu mengenai meramal masa depan. Berikut penjelasannya mengenai materi unit 2, yaitu meramal masa depan. Nah, memasuki materi pada unit 2 yaitu mengenai meramal masa depan. Nah, jadi masa depan yang paling dekat dengan kita itu apa sih? Nah, masa depan yang paling dekat dengan kita adalah setelah hari ini atau hari esok. Jadi, dalam meramalkan masa depan, kita itu membutuhkan suatu data yang dapat kita digunakan menjadi acuan kita meramalkan masa depan. Nah, data suatu peristiwa yang sudah pernah terjadi digunakan oleh banyak orang untuk meramalkan peristiwa serupa di masa depan. Nah, jadi ketika kita akan meramalkan sesuatu di masa depan, tentu kita harus melihat peristiwa serupa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, kemudian contoh apa sih yang bisa kita ramalkan? Nah, contohnya yaitu berupa satu harga saham. Biasanya harga saham itu naik turun itu tuh berdasarkan peristiwa yang sudah pernah terjadi di sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu mengenai valuta asing. Yang ketiga harga emas, dan yang terakhir yaitu skor akhir penilaian sepak bola. Biasanya para pecinta sepak bola suka meramalkan nih siapa yang nantinya akan menang di final seperti itu. Nah, itu contoh kita meramalkan masa depan dari peristiwa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, dalam meramalkan sebuah masa depan, tentu kita membutuhkan suatu data sejarah yang dapat kita jadikan sebagai sumber data untuk kita meramal sebuah masa depan. Lalu, apa saja sumber data sejarah yang bisa kita jadikan untuk meramal masa depan? Nah, yang pertama ada foto atau gambar. Nah, ini adalah salah satu contoh data sejarah, sumber data sejarah berupa foto dari kegiatan kerja paksa Rodi yang terjadi pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Yang kedua yaitu laporan. Laporan dapat kita jadikan sebagai sumber data sejarah, bisa berupa laporan kegiatan ataupun laporan hasil belajar atau laporan yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu video. Nah, berikut akan saya tayangkan contoh video yang dijadikan sebagai sumber data sejarah, terutama pada masa penjajahan di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Yaitu Pembabagan Sejarah Indonesia tahun 1200 hingga tahun 2008 oleh M. C. Rickles.
Nah, agar dapat mempermudah mempelajari sejarah, maka para ahli menggunakan periodisasi dalam sejarah. Umumnya, satu periode memiliki kekhasan tertentu. Periodisasi atau pembagian waktu untuk mempermudah dalam mempelajari sejarah yang disebut juga dengan pembabagan dalam sejarah. Setiap orang bisa membuat pembabagan menurut versinya sendiri. Nah, demikian pula para ahli sejarah dapat membuat pembabagan sesuai dengan hasil kajiannya terhadap berbagai peristiwa yang telah terjadi dan mengkaitkannya dalam suatu garis waktu. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh pembabagan sejarah Indonesia tahun 1200 hingga 2008 menurut M.C. Rickles. Nah, yang pertama yaitu tahun 1200 atau yang disebut dengan akhir zaman modern. Yang kedua tahun 1630 hingga tahun 1800 atau yang disebut perjuangan merebut hegemoni. Yang ketiga tahun 1800 hingga tahun 1910 atau yang disebut dengan pembentukan negara jajahan. Dan yang keempat yaitu tahun 1910 hingga tahun 1942 atau yang disebut dengan munculnya konsepsi Indonesia. Nah, untuk tahun 1942 hingga tahun 1950 atau yang disebut juga dengan runtuhnya negara jajahan, untuk tahun 1950 hingga tahun 2008 atau yang disebut dengan Indonesia Merdeka. Nah, sedangkan masa kini dan masa depan itu masih jadi pertanyaan apa sih yang akan terjadi di masa kini dan masa yang akan datang. Pembabakan dalam sejarah. Pembabakan dalam sejarah sangat bergantung pada bagaimana kejadian pada satu rentang waktu itu dikelompokkan. Misalnya, pada masa kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 hingga saat ini. Umumnya dibagi menjadi 3 tahapan menurut sebagian besar para ahli sejarah, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Nah, selanjutnya yaitu periodisasi. Periodisasi disusun atas dasar pemikiran dari para ahli sejarah, namun tidak dapat dibuat tanpa alasan yang jelas. Periodisasi harus dapat menjelaskan pemikiran komparatif antara satu periode dengan periode lainnya yang merujuk pada ciri khas suatu kurun waktu sejarah. Ahli sejarah memberikan catatan khusus pada perubahan penting yang terjadi pada suatu periode sejarah yang menjadi pembeda antara periode sejarah sebelumnya maupun sesudahnya. Demikianlah pengertian mengenai periodisasi dalam sejarah. Jadi demikianlah materi mengenai meramal masa depan. Semoga dapat dipahami ya. Nah, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.